Selamat sore, kembali lagi bersama saya Abner Bulu. Di sini saya akan membahas tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Tujuan kali ini saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas anatomi yang dibimbing langsung oleh Bapak Hendrik Didi Harto, SKF Ners MPD. Nah, sistem pencernaan pada manusia seperti apa sih? Nah, teman-teman, makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melalui proses pembuangan melalui anus yang dihasilkan berupa fases. Nah, teman-teman, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Nah, teman-teman, sistem pencernaan pada manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi lebih kecil atau halus dengan bantuan gigi dan enzim. Nah, teman-teman, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Nah, teman-teman, selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, dan keberadaan zat-zat tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan oleh tubuh. Nah, di sini ada 6 macam organ pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut, kedua kerongkongan atau esofagus, ketiga lambung, keempat usus halus, 5 usus besar, dan yang keenam anus atau rektum. Nah, organ utama pada manusia yaitu pada mulut. Nah, teman-teman, fungsi utama pada mulut untuk menghancurkan makanan dengan bantuan gigi sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, teman-teman, kerongkongan. Ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Dan yang ketiga, organ lambung. Nah, teman-teman, fungsi utama lambung adalah untuk memecahkan makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Dan organ yang keempat, usus halus. Nah, teman-teman, fungsi utama usus halus adalah penyerapan sebagian besar nutrisi dari dalam makanan. Dan yang kelima, usus besar. Nah, teman-teman, fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan fases. Dan organ yang terakhir, anus. Nah, teman-teman, fungsi utama anus adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui proses anus. Nah, berikut penjelasan. Yang pertama, teman-teman, makanan yang masuk melalui mulut. Nah, teman-teman, organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kemudian proses yang kedua, yaitu makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Selanjutnya, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju ke lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, teman-teman, proses selanjutnya sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh lambung, enzim, dan renin. Sedangkan secara mekanik akan diremas-remas di dalam lambung. Kemudian proses yang kelima, dari lambung makanan akan didorong ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini sari-sari makanan akan diserap. Selanjut proses yang keenam, usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah, teman-teman, fungsi utama usus besar adalah sebagai tempat untuk
menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan, dan proses yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan digelurkan melalui anus. Nah, teman-teman, lalu apa sih yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Yang pertama, akan terjadi terganggunya sistem organ pencernaan. Hal ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga sistem organ pencernaan akan terganggu. Nah, organ kedua, teman-teman, akan terganggunya metabolisme tubuh. Hal ini diakibatkan saat yang dicerna atau diserap oleh organ yang rusak tidak optimal masuk ke dalam tubuh, sehingga terganggu sistem metabolisme. Dan organ yang ketiga, mengganggunya sistem ekskresi. Nah, teman-teman, dengan tidak optimal metabolisme, maka hasil ekskresi juga tidak optimal, sehingga dapat rusak sistem ekskresi. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah susunan organ pencernaan manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, perlu teman-teman ketahui sistem pencernaan yang baik dan yang sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem lain bekerja, karena sumber energi yang didapat dari organ lain bergantung dari sistem pencernaan dan dalam memprosesnya. Demikian pembahasan dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.